dimulai dengan diperlihatkan seorang pria menjadi korban pembunuhan oleh wanita misterius. Setelah itu, si wanita masuk ke dalam suatu rumah dan melihat sebuah undangan pernikahan. Di sisi lain, seorang wanita yang bernama Ivy tengah melihat berita terkait maraknya kejahatan di negara Malaysia. Tak lama setelah itu, tunangannya yang bernama Norman datang mengunjunginya. Dan ternyata, korban pembunuhan itu merupakan teman lama Norman yang bernama Amar. Punca mangsa mati dibunuh. Setelah itu, Norman hendak mengantar Ivy pergi ke kantornya. Diketahui, jika umur Ivy jauh lebih tua beberapa tahun dibanding Norman. Ivy merupakan seorang pemilik sebuah galeri di Kuala Lumpur. Saat itu, Ivy mendapat sebuah undangan pernikahan dari temannya yang bernama Lisa. Malam harinya, Ivy mengajak Norman untuk mengantarnya pergi ke pernikahan Lisa. Lisa Henderson. Itu mana Singkat cerita, Norman dan Ivy pun tengah berada di perjalanan untuk pergi ke acara pernikahan Lisa. Ternyata, lokasi pernikahan Lisa berada di tengah hutan. Selain itu, tempat acaranya terlihat sangat sepi. Ada orang pun. Sebelah, tengok belah sana je. Ivy yang tengah melihat-lihat lokasi acara kini bertemu dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka yang bernama Sofia memperkenalkan diri sebagai teman kuliah Lisa. Kemudian, ia juga memperkenalkan sahabatnya yang bernama Rania dan pacarnya yang bernama Adam. Kawan Universiti Lisa. You guys. By the way, I'm Sofia. Yang ini Rania and her boyfriend Adam. Setelah itu, mereka pun makan bersama. Di sini mereka merasa aneh dengan acara pernikahan Lisa dikarenakan sangat sepi, bahkan tidak ada siapa-siapa kecuali mereka. Ivy yang merasa ada yang janggal kemudian mengecek kamar Lisa seorang diri. Tak lama, semua orang mendengar jeritan dari lantai atas. Ternyata, mereka melihat jika Lisa telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka berusaha menghubungi polisi namun di tempat itu tidak ada sinyal. Setelah itu, mereka bergegas turun ke bawah, di sini mereka baru menyadari jika Sofia menghilang. Di saat semua orang tengah mencari Sofia, tiba-tiba Sofia terjatuh dari lantai atas. Mereka panik dan hendak membawa pergi Sofia. Namun anehnya, semua mobil mendadak tidak bisa dihidupkan. Mereka sempat berdebat terkait jatuhnya Sofia. Bahkan ada mengatakan, jika orang yang mendorong Sofia kemungkinan besar masih ada di situ. Dan bisa jadi, ia ingin membunuh mereka. Di sisi lain Rania dan Adam tengah membicarakan sesuatu. Tanpa sengaja, Ivy mendengar pembicaraan itu. Ivy pun menanyakan terkait keterlibatan mereka dengan jatuhnya Sofia. Ternyata, dahulu mereka semua pernah membuli seseorang yang ada di foto yang mereka temukan di rumah Lisa. Rania mengatakan, jika wanita itu bernama Salina yang ingin balas dendam kepada mereka semua karena dahulu telah membulinya. Di sini, Vic menganggap jika Salina lah yang telah membunuh Lisa dan mengundang mereka semua dengan tujuan ingin balas dendam. Namun Norman mengatakan, jika Salina telah meninggal dunia beberapa saat setelah dibuli. Di mana dahulu, sebelum bunuh diri, Salina sempat menuliskan nama-nama orang yang telah membulinya. Namun saat di pengadilan, hakim menolak pengajuan karena kurangnya bukti pada saat itu. Setelah itu, Norman bertemu dengan Rania di sebuah ruangan. Ternyata, saat mereka SMA, Rania dan Norman pernah berpacaran. Mereka berdua pun saling menanyakan kabar dan mengobrol. How are you? Good. Di sini, Norman mengatakan kepada Rania dan melarang Rania untuk menjelaskan dan menceritakan kejadian dahulu kepada Ivy. Jangan cerita benda sebenar ke Ivy. Kemudian, Adam pun mengatakan jika ia hendak pergi untuk mencari bantuan. Setelah mengantar pergi, Ivy pun masuk ke kamar dan bertanya kepada Rania terkait semuanya. Ia meminta Rania menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Rania pun menjelaskan jika Salina dahulu merupakan siswi pindahan ke sekolah mereka. Di mana sekolah itu merupakan sekolah khusus kumpulan anak orang kaya. Namun, karena orang tua Salina ingin anaknya sekolah di sekolahan bagus, maka orang tua Salina pun bekerja keras supaya Salina bisa masuk di sekolah tersebut. Salina pun berhasil masuk di sekolah tersebut karena prestasinya. Bahkan, Salina mendapat beasiswa dari ayah Lisa yang merupakan pemilik sekolah tersebut. Singkatnya, Salina sempat mempergoki Amar dan Lisa tengah berhubungan mesum di sekolah. Di sini, Lisa mengancam Salina untuk tidak menyebarkan hal itu. Namun ternyata, di keesokan harinya,
berita itu menyebar di seluruh sekolahan. Lisa pun beranggapan jika Salina lah yang menyebarkan berita itu. Di sini, Lisa langsung membuli Salina, bahkan memasukkan kepala Salina ke dalam kloset. Sebenarnya, yang menyebarkan berita itu adalah Amar sendiri. Namun, Lisa tidak mempercayainya. Di sini, Lisa justru meminta Amar untuk melecehkan Salina. Dari kejadian ini menjadikan Salina merasa trauma dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba Adam datang dengan memiliki luka parah. Setelah kematian Adam, Ivy pun meyakini jika pembunuh Adam adalah Vic. Dikarenakan, sebelum pergi, Vic sempat membawa pisau yang sama persis dengan luka yang ada di tubuh Adam. Saat Ivy tengah menjaga Sofia, tiba-tiba datanglah pembunuh misterius itu dan langsung membunuh Sofia. Norman dan Rania pun berlari ke kamar karena mendengar jeritan Ivy. Saat sampai di kamar, mereka mendapati Ivy yang tengah pingsan dan Sofia yang telah meninggal dunia. Tak lama setelah itu, listrik di rumah itu pun mati. Norman kemudian menyalakan lilin dan hendak mengecek sikring listrik. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ia merasakan kehadiran si pembunuh. Di sisi lain, Ivy pun sadar dari pingsannya. Ivy mengatakan jika ia telah mengetahui semuanya. Di mana Sofia sempat menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang Salina. Dan diketahui jika pembuli Salina bukan Lisa. Namun, Rania lah yang membuli Salina sekaligus anak pemilik sekolah tersebut. Bahkan, Rania yang telah kepergok Salina tengah berbuat mesum dengan Norman. Bahkan, Adam dan Amar juga ikut melecehkan Salina. Rania yang mendengar hal itu pun pergi meninggalkan Ivy. Saat ia turun ke lantai bawah, tiba-tiba ia ditarik oleh Vic. Vic mengatakan jika saat ia pergi, ia melihat jika Adam ditusuk oleh seorang wanita. Dikarenakan ia tidak ikut serta membuli Salina. Ia pun selamat. Ternyata, pembunuh misterius itu adalah ibunya Salina. Kemudian, Rania menceritakan kejadian yang barusan terjadi dan mengatakan jika Sofia telah meninggal. Mendengar hal itu, Vic pun marah dan bersikeras untuk balas dendam. Saat Vic tengah keluar, tiba-tiba Rania didatangi oleh ibu Salina dan hendak membunuhnya. Namun untungnya, Vic mendorong Rania. Hingga akhirnya, Vic lah yang terbunuh. Di sini, Rania pun berusaha bangkit dan pergi meninggalkan rumah itu. Dikarenakan ia sudah tidak kuat. Rania pun tergeletak pingsan. Di pagi harinya, Rania terbangun berada di bawah pohon besar. Ia pun bangkit dan hendak mencari pertolongan. Singkat cerita, ia bertemu dengan sebuah mobil. Mobil itu dikendarai oleh seorang bapak-bapak. Si bapak pun membawa Rania pergi ke rumah sakit. Saat ia tersadar, ternyata Rania dibawa kembali ke rumah itu. Di mana bapak-bapak yang ia temui adalah ayah dari Salina. Dan yang lebih mengejutkan lagi, jika Ivy adalah kakak Salina. Ivy berencana ingin balas dendam kepada orang-orang yang telah membuli adiknya. Di sini, Ivy bahkan sampai berpura-pura menjadi tunangan Norman supaya ia bisa balas dendam atas kematian adiknya itu. Serta, semuanya telah disusun sedemikian hati-hati supaya tidak ada yang mengetahuinya. Setelah mengungkapkan semuanya, Ivy pun membunuh Norman yang telah sekarat. Ia juga membunuh Rania yang terisak memohon ampun. Dan tak lama setelah itu, keluarga Salina pun menyerahkan diri ke polisi. Dan, film pun berakhir.